Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah rumah tangga pada hari Minggu 17 Mei tahun 2020. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Kita memasuki liturgi berhimpun. Kekecewaan, konflik, kemarahan, dan lain-lain merupakan keadaan yang tidak menyenangkan. Meluluh lantakkan perasaan dan meruntuhkan semangat. Beberapa di antara kita memilih meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Ini merupakan kesalahan yang jauh lebih besar. Namun sudah sewajarnya, dengan kerapuhan diri, tidak mudah kita selalu tabah dan tangguh dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Kiranya kisah kembalinya Petrus dan murid-murid lainnya kepada panggilan mereka dapat menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mengarahkan diri kepadanya semestinya sumber kekuatan dalam berbagai tantangan. Jangan bilang hamba Tuhan jika kita terlalu lemah dan mudah luluh oleh kesalahpahaman dan pemahaman yang salah. Panggilan beribadah, kita bernyanyi dari NKB 5 ayat 1-2. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Kata pembuka, tema ibadah minggu ini adalah kembalinya misi
sang penjala. Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa kekecewaan dan keputusasaan Petrus akan kematian Yesus pada akhirnya selesai. Setelah berkali-kali perjumpaan dengan Yesus sendiri terjadi, dan dengan kerendahan hati Petrus dapat diubahkan oleh kasih karunia Kristus yang besar. Kita bernyanyi untuk nyanyian umat dari NKB 189 ayat 1 sampai 2. Pegang tanganku. Kita masuk pada pengakuan dosa. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membaca bersama-sama doa pengakuan dosa kita. Masa-masa mengurung diri di rumah masih kami lanjutkan. Dengan berlaku demikian, kami semakin intim dengan keluarga dan memiliki banyak waktu berdiam dan keheningan. Tidak mudah bagi kami untuk mengerti bahwa inilah caramu mengubah kerusakan keadaan kehidupan kami. Ternyata bumi semakin sejuk karena polusi sedikit. Matahari cerah berbinar, udara segar, dan alam menunjukkan kebaikannya. Ampuni kami yang tidak mau mengerti akan berkat-Mu. Benar bahwa kami harus peka dalam merasakannya. Tolong kami Tuhan untuk memiliki mata hati yang tajam
untuk mengenalimu dalam tanda-tanda alam. Tolong kami Tuhan untuk semakin peka akan kehadirat-Mu, semakin dekat kepadamu. Kami beroleh kekuatan dan menjadi pemenang di setiap perkara. Ampuni kami yang degil, beri kesempatan agar kami menjadi tajam dalam iman. Inilah doa kami, permohonan kami, dan pertobatan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian umat, NKB 9 ayat 1 sampai 3. Engkau sabar menanti. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa, tersedia berita anugerah bagi kita. Berita anugerah dibacakan dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19b yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia
dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mari kita saling memberikan salam damai. Nyanyian umat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 ayat 1 sampai 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama hendak merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat menerima sabdanya dan sabda itu membaharui hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengasih dan Sang Pendamai, kami bersyukur meskipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, kami masih diizinkan berjumpa melalui media online semacam ini. Biarlah kami semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan sabda Tuhan, bersedia menggunakan kesempatan itu dengan baik, dengan penuh kesungguhan, sehingga sabda Tuhan akan berbicara secara pribadi bagi kami satu persatu, dan kami boleh mengalami karya pendamaian, karya pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan. Secara khusus ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid dan juga menjumpai Petrus yang tengah dilanda dengan perasaan bersalah yang membuatnya kecewa dan putus asa. Bersabdalah ya Tuhan, perlengkapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, sehingga Engkau berkenan memakainya untuk menyampaikan sabda-Mu. Bentuklah hidup kami, baharuilah, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempercayakan waktu pelayanan firman. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dibaca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21
ayat 1 sampai 19 saya akan bacakan bagi umat sekalian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalammu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati
dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kembalinya misi Sang Penjara. Kembalinya misi Sang Penjala. Tujuan tema ini adalah kita mengerti bahwa kekecewaan dan keputusasaan Petrus akhirnya selesai dengan perjumpaan dengan Yesus dan kesediaan Petrus untuk dipulihkan dari kekecewaan dan keputusasaannya. Umat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam diri kita muncul perasaan bersalah? Silakan diingat-ingat. Pernahkah dalam diri kita muncul perasaan bersalah? Perasaan bersalah muncul karena kita merasa telah melakukan kesalahan. Ini bisa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Saya membaca, menurut studi setidaknya setiap 2 jam sehari seseorang merasa bersalah ringan. 5 jam seminggu merasa bersalah sedang. Lalu 3,5 jam merasa bersalah berat. Tapi ada juga yang terus merasa bersalah dalam kurun waktu bertahun-tahun. Terlebih ketika dirasa yang terakhir ini tidak punya kesempatan untuk meminta maaf atas kesalahannya itu. Petrus pun mengalami yang namanya rasa bersalah. Tapi kita akan lihat dulu peran dari perasaan bersalah ini. Sebenarnya perasaan bersalah itu punya peran yang penting. Dia berperan memberi isyarat pada diri kita ketika sudah atau bahkan akan melanggar aturan atau komitmen. Misalnya kita berkomitmen untuk tidak makan makanan tertentu. Tapi kemudian kita melanggar komitmen itu. Ketika menanggapi isyarat rasa bersalah dalam diri kita, maka kita akan menilai kembali apa yang kita lakukan lalu membuat rencana atau tindakan untuk memperbaiki. Kalau ini dilakukan, rasa bersalah kita akan menghilang dengan lebih cepat. Yang kedua, berperan penting dalam mempertahankan standar tingkah laku dan menjaga hubungan pribadi, keluarga, serta komunitas kita. Jadi ini sesuatu yang penting. Sebagai contoh, kita lupa teman dekat kita berulang tahun misalnya. Lalu kita merasa bersalah. Maka untuk mengatasinya, kita akan berusaha meminta maaf dengan menelpon atau mengucapkan melalui media komunikasi dengan permintaan maaf karena terlambat mengucapkan. Jadi ini penting untuk mempertahankan standar tingkah laku dalam menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Maka rasa bersalah ini tidak boleh diabaikan karena dia punya peran yang penting. Rasa bersalah yang diabaikan akan menghasilkan yang namanya unresolved guilt.
Dia akan muncul dalam berbagai bentuk yang bisa menghantui kehidupan kita. Menjadi sebuah rasa bersalah yang belum terselesaikan. Unresolved guilt bisa saja terjadi karena kita tidak bisa meminta maaf. Atau kita merasa bahwa kesalahan kita terlalu besar. Mengakibatkan dampak yang sangat kita sesali bagi orang lain. Tadi saya mengatakan Petrus pun melakukan kesalahan. Kita tahu cerita ini. Bagaimana Petrus ini adalah seorang yang dikenal sebagai pemberani. Karena dia mengaku berani mati demi Kristus. Yesus sudah memperingatkan bahwa dia nanti akan menyangkal mengenal Yesus sampai 3 kali. Tapi dia merasa bahwa tidak mungkin dia melakukan itu. Tapi realitanya Petrus menyangkal mengenal Yesus. Boleh dikatakan Petrus ini mengalami unresolved guilt. Dia belum punya kesempatan untuk mengakui ataupun memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Menyangkal mengenal Yesus. Menariknya dalam bacaan kita, Yesus datang. Yesus tidak membiarkan Petrus dalam situasi yang sedemikian. Dia bahkan memulihkan Petrus. Mari kita bersama memperhatikan. Kalau kita cermati, bacaan Injil kita menunjukkan peristiwa Yesus menampakkan diri pada kali ketiga kepada murid-muridnya. Di sini kita bisa memahami bahwa cengkeraman maut itu begitu kuat sehingga Yesus harus berkali-kali menampakkan diri untuk memulihkan para murid. Dalam Injil Yohanes, urutan Yesus menampakkan diri sebenarnya dimulai dari ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi di sana tidak ada murid-murid. Sehingga yang dicatat kali ketiga adalah ketika menjumpai murid-murid. Yang pertama, kita ingat kisah ketika Yesus mendatangi para murid dalam pintu terkunci. Lalu masih dalam pintu terkunci, tapi kemudian secara pribadi menjumpai Thomas yang ingin membuktikan kepercayaannya. Lalu yang di sini, Yesus menjumpai para murid ketika mereka tengah menjala ikan. Peristiwa murid-murid kembali menjala ikan rasanya tidak perlu disebut sebagai sebuah kemunduran. Kok menjala ikan lagi? Bukankah harusnya menjala manusia? Dalam perspektif yang berbeda kita akan melihat bahwa di peristiwa Yesus menjumpai murid-murid di peristiwa keempat ini, menunjukkan murid-murid tidak lagi mengurung diri dalam pintu terkunci. Ada progres yang baik pasca duka cita yang mendalam itu. Karena mereka kembali beraktivitas yang mengingatkan kita akan peristiwa ketika Yesus memanggil murid-murid juga ketika mereka melakukan pekerjaan menjala ikan. Tapi rupanya ketika mereka kembali menjala ikan itu terjadi kegagalan. Aktivitas pertama mereka boleh dikatakan gagal. Semalaman mereka tidak mendapat ikan, lalu di ayat 4 dikatakan ketika hari mulai siang. Ini seakan menekankan kegagalan yang dialami murid-murid karena hari mulai siang. Tapi di ayat 5-6 kita melihat di sana. Yesus datang menjumpai para murid dengan bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lalu disertai dengan tindakan menolong melalui arahan atau petunjuk. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Di sini kita lihat Yesus datang menjumpai para murid di tengah kegagalan mencari ikan dan bertindak menolong melalui arahan atau petunjuk. Yesus tidak membiarkan mereka di tengah kegagalan itu. Kisah selanjutnya
di ayat 7, tindakan Yesus membuat salah seorang murid mengenalinya dan memberitahu Petrus. Yang menarik adalah respon Petrus ini. Karena Petrus ketika tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, dia mengenakan pakaiannya dan terjun ke danau. Ini respon yang menarik sekaligus aneh. Tidak lazim. Kenapa? Kalau terjun ke danau justru mestinya nggak pakai pakaian. Tapi Petrus justru pakai pakaian dulu, baru dia terjun ke danau. Ada salah seorang penafsir mengatakan dan mengartikan, hal ini mengingatkan kita pada Adam dan Hawa yang merasa malu setelah berbuat dosa, lalu menutupi dirinya dengan membuat pakaian. Petrus pun seakan menutupi rasa malunya karena dia telah melakukan kesalahan. Dia telah menyangkal Yesus hingga 3 kali. Yesus yang menjumpai murid-murid ini kemudian melanjutkan suasana kebersamaan dan kehangatan melalui sarapan, sehingga mereka bisa melakukan percakapan yang mendalam. Yesus menghadirkan kehangatan dan kebersamaan melalui yang namanya sarapan atau makan bersama. Dulu ketika kita masih beraktivitas biasa, mungkin sarapan atau makan bersama menjadi sesuatu yang langka. Ketika saat ini banyak orang yang bisa bekerja dari rumah, kehangatan itu adalah salah satu hal yang perlu disyukuri. Bisa sarapan bersama, bisa makan bersama. Adalah sesuatu yang langka kita dapatkan pada saat kita dipenuhi dengan berbagai kesibukan. Yesus pun menghadirkan kehangatan dan kebersamaan melalui sarapan atau makan bersama ini. Dan dalam kehangatan perjumpaan dan kebersamaan itu, Yesus memulihkan lagi murid-murid yang dijumpai berkali-kali supaya mereka semakin punya pengharapan kepada Yesus yang bangkit dan secara khusus kepada Petrus. Mari kita lihat percakapan pemulihan dengan Petrus. Kalau kita perhatikan, Yesus memanggil Petrus dengan nama dirinya, Simon. Yesus seakan-akan ingin kembali kepada jati diri Petrus. Lalu muncul percakapan yang sangat kita kenal ini. Ya, ayat 15-17. Yesus bertanya sampai 3 kali. Dia menggunakan kata agapao. Petrus menjawab dengan phileo. Kali kedua sama kejadiannya. Tapi di kali ketiga, Yesus mengganti agapeo menjadi phileo. Baru kemudian Petrus juga menjawab dengan phileo. Pertanyaan yang kali ketiga membuat Petrus merasa sedih. Biasanya kita lalu mengartikan bahwa dari sini ada yang namanya hierarki kasih. Seorang teolog Swedia, Anders Nygren, secara luas mengaruhi kekristenan pendapatnya bahwa urutan kasih yang paling tinggi ke rendah adalah agape, lalu philia itu di tengah, ada storge juga, lalu yang paling rendah adalah eros. Dengan pemahaman ini kita melihat bahwa Petrus menangis karena dia hanya bisa phileo, tidak bisa agapao. Bagaimana sebenarnya kita memahami kisah pemulihan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini kita mengenal 4 jenis kasih ini yang tadi saya sebutkan. Yang dalam tradisi Yunani sebenarnya menunjukkan adanya dimensi-dimensi kasih, bukan hierarki. Ternyata dimensi kasih itu tidak hanya 4 ini, ada 8. Ada ludus, mania, pragma, dan philautia.
Masih ada yang menambahkan dengan 9 dimensi, yakni xenia, kasih kepada orang asing. Mari kita lihat lebih jelas apa yang sebenarnya ada di Alkitab. Agape memang digunakan pada ayat terkenal Yohanes 3 ayat 16, Matius 5 ayat 44. Yohanes 3 ayat 16 bicara tentang kasih Allah kepada dunia ini. Dan juga mengasihi musuh menggunakan kata agape. Tetapi sebenarnya juga digunakan di beberapa bagian ini. Di Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai rupanya dari kata agapau, kegelapan, daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lalu dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dari kata agapau dunia ini dan meninggalkan aku, maka seterusnya terjadi. Apa yang bisa kita lihat di sini? Rupanya kata agape pun bisa digunakan sebagai ekspresi menyukai atau mencintai sesuatu yang salah. Kegelapan ataupun dunia. Artinya seorang bisa saja melakukan kasih agape, tapi untuk sesuatu yang tidak tepat, untuk sesuatu yang keliru. Agape sebenarnya adalah kasih yang universal, kasih yang tidak mementingkan diri dan tanpa pamrih, yang kemudian diadopsi oleh kekristenan untuk menggambarkan kasih Allah. Tapi filia adalah kasih persahabatan yang mendalam. Sahabat tidak akan meninggalkan, akan melindungi, akan setia, bahkan mau berkorban dan berbagi perasaan. Dalam Yohanes 15 ayat 13 di sana dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang pertama itu memang agape, tetapi memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ini digunakan kata philos dari philia tadi itu. Artinya di Alkitab Yesus pun pernah menggambarkan dirinya yang mengorbankan nyawa untuk sahabat-sahabatnya menggunakan kata philia. Memang menggunakan agape itu universal, tapi menunjuk pada ciri khas kasih philia yang mau berkorban untuk sahabat. Jadi bisa diterjemahkan tidak ada agape yang lebih besar daripada memberi nyawa kepada philos. Menggambarkan kasih Yesus yang berkorban dan memberi nyawa untuk sahabatnya. Dengan demikian kita jadi bisa melihat sisi yang berbeda tentang percakapan pemulihan dengan Petrus ini. Yesus menggunakan agape, Petrus menggunakan philia. Petrus di sini menunjukkan dirinya yang spontan, dia cepat bicara. Kadang-kala dia bicara dulu baru berpikir. Maka di awal dia mengatakan bahwa dia yakin philia, bahwa dia berani berkorban untuk Yesus. Dia siap mati, berkorban nyawa untuk Yesus seperti dirinya yang dulu. Ketika Yesus menggunakan philia, Petrus menangis. Mengapa dia menangis? Karena dia baru sadar bahwa dirinya tidak mampu philia kepada Yesus. Dia telah menyangkal, mengenal Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku adalah sebuah hal yang menarik. Ketika Petrus yang melakukan kesalahan, tapi tetap dipercaya oleh Yesus untuk melakukannya. Petrus dipulihkan oleh penerimaan Yesus atas kesalahannya. Petrus memang tidak mampu philia kepada Yesus sehingga kemudian dia menyangkalnya. Tapi Petrus tetap dipercaya. Tema kita bicara tentang kembalinya misi sang penjala, yakni Petrus. Apa yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan kita hari ini?
Kita bersyukur bahwa tadi kita menemukan bahwa Yesus itu hadir dalam kerapuhan, dalam kegagalan manusia. Bicara soal kerapuhan, Yesus tahu pemulihan itu tidak pernah instan. Maka dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setiap hari pun demikian. Kita berjumpa dengan kesedihan, kegalauan, ketakutan, tidak percaya, kegagalan seperti para murid yang gagal menangkap ikan. Juga kita berjumpa dengan kerapuhan kita yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Di sini kita tahu bahwa Yesus tahu kerapuhan dan kegagalan kita. Dia hadir dalam kerapuhan kita, manusia, dalam aktivitas sehari-hari. Di tengah pandemi yang kita hadapi, kita percaya Yesus juga tetap hadir di dalamnya. Dalam kerapuhan kita menghadapi perubahan akibat pandemi yang mungkin menghantam berbagai sisi kehidupan kita yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sungguh merasa rapuh dan tidak berdaya. Tapi di sini kita yakin bahwa Yesus juga hadir di tengah kerapuhan kita menghadapi situasi dan dunia yang sedang berubah ini. Yang kedua, Yesus tidak hanya hadir, tapi dia juga bertindak. Yesus tidak hanya berdiam, tapi dia juga bertindak. Saya mau mengingatkan kembali dalam versi Yohanes. Pasca kebangkitan, Yesus terus menunjukkan kehadiran dan tindakannya. Jadi dia hadir dan bertindak. Dia hadir di tengah kesedihan Maria ketika dia di dekat makam Yesus. Dia hadir di tengah ketakutan para murid di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Dia hadir dan bertindak di tengah ketidakpercayaan Thomas. Dia juga hadir dan bertindak di tengah kegagalan murid-murid yang sedang kembali menjala ikan di pantai. Dia hadir di tengah aktivitas sehari-hari, sarapan, percakapan di tepi pantai itu. Yesus hadir dan melakukan tindakan. Dia tidak berdiam. Yesus yang hadir melalui tindakannya, meneguhkan, menguatkan, menuntun, memulihkan dalam percakapan mendalam yang tadi kita lihat pun. Dia juga hadir dimanapun dan kapanpun dalam hidup kita saat ini. Rasakan dan alami tindakan dan kehadirannya. Dia tidak tinggal diam di tengah pandemi yang tengah kita hadapi ini. Dia hadir dan bertindak. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita bersyukur atas penerimaan Kristus kepada kerapuhan, kegagalan kita. Lalu lanjutkan perjuangan. Ketika kita mengalami ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, maka biasanya ada beberapa respons ini. Yang pertama, kita bisa memaafkan dengan tulus, gak masalah kita maafkan. Tapi yang kedua, kita bisa saja rasanya tidak bisa memaafkan, tapi untuk sementara waktu. Ketika hari berlalu, bulan berlalu, kita kemudian bisa memaafkan kesalahan orang itu. Tapi yang ketiga, bisa terjadi adalah kita tidak bisa memaafkan untuk seterusnya. Maka kadang muncul ungkapan, sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan dia. Kalau kita melihat kesalahan Petrus, bolehlah dikatakan kesalahannya cukup fatal. Maka menarik ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus yang berbeda dengan sikap kita. Ketika melihat ada kesalahan yang begitu besar, biasanya kita jatuh bangun untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang dilakukan Yesus kepada Petrus adalah
Yesus tetap mengasihi Petrus. Kemudian yang kedua, Yesus menerima kesalahan Petrus dan tidak menghakimi. Kadang-kala kita menerima kesalahan orang lain tapi sembari kita hakimi untuk memuaskan diri kita. Yesus tidak. Yesus menerima kesalahan Petrus dan tidak menghakimi. Dan yang menarik yang ketiga, Yesus menuntun Petrus sehingga bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan kerapuhannya, berdamai dengan kesalahannya. Dan yang luar biasa, Yesus tetap mempercayai Petrus melakukan karya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tindakan Yesus kalau kita urutkan dalam bacaan kita adalah Yesus menjumpai. Yesus yang beride, berinisiatif menjumpai. Yesus yang berinisiatif bercakap. Dan kemudian dalam percakapan itu dia menerima kesalahan Petrus. Dia menuntun Petrus untuk melihat dirinya. Lalu memulihkan Petrus. Dan mempercayakan tugas kepadanya. Sehingga boleh dikatakan Petrus bisa move on dari kesalahan yang dia lakukan. Demikian terjadi pada kita. Yesus tidak mau kita terus terpaku pada masa lalu. Dan kita tidak bisa hidup di masa kini, terlebih membenahi masa depan. Kita perlu percaya bahwa dia menerima kita supaya kita pulih. Lalu kita siap melanjutkan perjuangan hidup kita. Hidup kita tidak berhenti di masa lalu. Sehingga menghasilkan masa kini bahkan masa depan yang tidak di dalam kehendak Tuhan. Dalam hidup inilah Tuhan juga memberi tugas kepercayaan kepada kita. Lanjutkan perjuangan kita. Seperti Petrus yang diminta melanjutkan hidupnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ingatlah. Kesalahan kita mungkin besar, bahkan sangat besar. Tapi jangan lupa, kasih Allah lebih besar daripada kesalahan dan kegagalan kita. Dia tetap mempercayai kita untuk melanjutkan karya, tugas yang dia percayakan kepada kita. Dalam bacaan kita melihat di ayat 18-19 adalah hasil pemulihan Petrus. Apa yang mau dikatakan di sini? Petrus dipercaya dengan tantangan yang lebih besar. Dan akhir hidupnya dia memuliakan Allah. Pemulihan yang dilakukan Yesus mengubah Petrus sehingga dia melanjutkan tugasnya dengan baik dan bahkan sampai akhir hidupnya dia dipakai untuk memuliakan Allah. Dalam sebuah naskah apokrifa Perjanjian Baru ada catatan bahwa ketika penganiayaan yang kejam terjadi dalam diri orang-orang Kristen, dimulai dari kota Roma, jemaat di sana memohon pada Petrus kala itu untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Menurut cerita, ketika ia sedang dalam perjalanan meninggalkan Roma, dia berjumpa dengan Yesus tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Dalam bahasa Latin, Quo vadis, Domine. Lalu Yesus menjawab, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Kemudian dalam tradisi diceritakan Petrus berbalik dan kembali ke Roma. Dia mengerti bahwa penglihatannya berarti bahwa ia harus menderita dan wafat bagi Kristus.
Maka yang terjadi adalah seperti gambar ini. Dia disalib dengan kepala di bawah karena merasa tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan yang lebih besar buat kita bukanlah disalib seperti Petrus. Tapi kita sama-sama sedang berhadapan dengan tantangan yang besar yang tadi sudah kita sebutkan. Yakni pandemi COVID-19. Di sini kita berhadapan dengan tantangan untuk disiplin. Dengan hidup yang berbeda. Seakan-akan normalnya hidup kita kemudian menjadi berubah. Kita diajak untuk rajin cuci tangan. Sebelumnya mungkin gak terlalu. Kita harus terbiasa menggunakan masker. Yang sebelumnya menjadi hal yang rasanya mengganggu. Kita saat ini harus terbiasa dengan yang namanya physical distancing. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita yang terbiasa bersalaman, cipika-cipiki dan sebagainya. Tidak hanya itu, tantangan yang besar. Di masa ini adalah semua orang, hampir semua orang mengalami betapa tantangan yang kita hadapi tidak hanya mengancam kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan mental kita. Disinilah kita memerlukan karya pemulihan Kristus. Supaya kita dimampukan berdamai dengan situasi dan dunia yang sedang berubah ini. Dan tetap melakukan perjuangan hidup kita. Mungkin di antara kita juga berhadapan dengan berbagai tantangan kesulitan dalam dunia pekerjaan. Tetaplah lanjutkan perjuangan bersama Kristus yang hadir, yang bertindak, yang memulihkan kita di tengah kerapuhan dan keterbatasan kita. Pemulihan Allah telah memulihkan Petrus dan kembali menjadi sang penjala yang dikehendaki Tuhan. Maka alamilah pemulihan Allah seperti yang dialami Petrus dengan mengingat bahwa Yesus hadir dalam kerapuhan kita. Yesus hadir dan bertindak, dia tidak tinggal diam. Syukuri itu semua, bahwa dia menerima kita dan lanjutkan perjuangan kita masing-masing. Di tengah dunia yang sedang berubah, di tengah dunia yang sedang penuh dengan tantangan yang berat ini. Tuhan menyertai perjuangan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus yang dijumpai oleh Kristus dan mengalami pemulihan sehingga dia bisa melanjutkan karya yang dipercayakan kepadanya. Kini kita akan menaikkan syafaat kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita masing-masing pun akan diperlengkapi melakukan karya kita dan kita dikuatkan untuk terus melanjutkan karya di tengah pandemi ini. Mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit dan penuh kuasa, kami bersyukur bahwa setelah Engkau bangkit, Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu atas murid-murid. Engkau terus menguatkan mereka. Engkau mempersiapkan mereka. Sehingga pada saatnya Engkau naik ke surga, murid-murid telah siap untuk melanjutkan karya yang Kau percayakan kepada mereka. Kami pun percaya bahwa sebagai murid-murid-Mu, Engkau adalah Tuhan yang terus menjumpai kami, untuk menguatkan kami di tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Engkau tahu betapa tidak mudahnya ya Tuhan, kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Betapa tidak mudahnya kami berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan. Betapa tidak mudahnya kami berhadapan dengan berbagai masalah
di seputar dunia pekerjaan kami. Dan betapa tidak mudahnya kami bahkan sebagai gerejamu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang seketika harus kami hadapi karena pandemi ini. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan, bagi kami setiap pribadi, setiap keluarga, supaya kami bersama dengan keluarga kami dimampukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah kerapuhan kami, yang akan memampukan kami terus bergandengan tangan bersama dengan keluarga kami menghadapi situasi ini. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan GKI Bintaro. Kami berdoa bagi majelis jemaat, para penatua dan pendeta serta keluarga, pengurus badan pelayanan, segenap aktivis anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan memampukan supaya jemaat ini mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tengah terjadi. Dan tetap dimampukan untuk melakukan karya yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Tuhan di surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya. Kami mengingat Ibu Evi Manangkalangi. Kami mengingat Bapak dan Ibu M. Juhri. Kami berdoa bagi Ibu Ismara Sihombing. Berdoa bagi Penatua Lita Kasih Kurnia. Bagi Ibu Diana Rumpoko. Bapak Mami Katamsi. Saudara Boni Saragi. Ibu Tiraman Sibarani. Ibu Teresia Margareta Tambunan. Dan juga Pendeta Emeritus Toto Subianto. Tuhan yang baik, Engkau mengenali keadaan saudara-saudara kami ini satu persatu. Penyakit, sakit, gangguan kesehatan yang mereka tengah alami. Kami percaya Engkau pun terus menjumpai mereka, sebagaimana Engkau menjumpai para murid. Kami percaya Engkau pun terus bekerja untuk memulihkan mereka. Maka berkaryalah leluasa ya Tuhan, melalui perawatan yang mereka jalani, melalui dokter, melalui obat, melalui istirahat, melalui makanan dan minuman, dan segala hal yang Kau kerjakan untuk mendatangkan pemulihan bagi mereka. Biarlah Engkau pun menopang mereka dengan kuasa-Mu yang membuat mereka tetap kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sertai juga setiap kekasih mereka, anggota keluarga mereka, supaya anggota keluarga mereka pun dapat dimampukan untuk menjadi pendamping-pendamping yang diberi kesabaran dan cinta yang tidak ada habisnya untuk menemani kekasih mereka yang tengah di dalam sakit. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah sulitnya situasi yang tengah terjadi ya Tuhan, kami ingin terus mendukung doa bagi pemerintah kami, bagi presiden, wakil presiden, dan setiap orang yang dipercaya untuk ikut serta melakukan yang terbaik di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biar Engkau memampukan pemerintah kami untuk bisa melakukan rencana yang tepat, yang membuat kami sebagai warga negara merasa aman di tengah pandemi ini. Tuhan juga memberkati tim medis yang terus melayani mereka yang tengah berhadapan dengan penyakit COVID-19 ini. Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka, memberikan bagi mereka kekuatan, kesehatan, dan juga perlindungan, tidak hanya bagi mereka tapi juga bagi keluarganya. Kami memohon kiranya masa sulit ini bisa kami hadapi bersama-sama. Kami belum tahu kapan semua ini usai. Tapi yang kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan memampukan kami untuk terus menghadapi perubahan ini dan bergandengan tangan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pasrahkan permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian umat yang diambil dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Marilah kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki yang juga berasal daripadamu. Kami tahu persembahan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun, terimalah, ya Bapa, ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan melaluinya, nama-Mu terus dipermuliakan. Inilah doa dan persembahan kami, di dalam nama anak-Mu terkasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 sampai dengan 3. Hai bangkit bagi Yesus. Tuhan
Saudara-saudara, kini saatnya kita menyiapkan diri kita untuk diutus ke tengah dunia ini dengan berbagai tantangan di dalamnya. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.